Oke, Oke, baik. Kita mulai ya, Bu. ya. Tapi Oke. ini layar apa PPT-nya belum muncul ya? Atau di saya aja? Oh, belum Bapak. ini, belum ini bentar. Oke, monggo silahkan. Oke. Sudah muncul, Bu? Di saya masih hitam, Bu. Belum ya, Bu? Di saya belum. Oke, bisa ya. Sudah, Bu? Oke, udah, Oke, sudah. udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana itu permintaan. Nah, di sini permintaan itu adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga barang naik, jumlah barang yang dibeli akan berkurang. Nah, sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah barang yang dibelikan semakin banyak. Nah, di sini kita lihat. Nah, untuk permintaan ini ada juga pengertiannya yaitu jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada waktu berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang memengaruhinya itu konstan atau tetap. Nah, di sini permintaan juga diartikan sebagai keinginan seseorang terhadap suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, di sini kita lihat. Nah, berdasarkan jenis-jenis permintaan itu, nah permintaan itu berdasarkan daya beli konsumen. Nah, di sini kemampuan seseorang dalam membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan dapat kita ketahui bahwa permintaan berdasarkan daya beli dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Nah, di sini kita lihat selanjutnya itu ada beberapa berdasarkan daya beli dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama itu yaitu permintaan absolut. Nah, permintaan efektif, permintaan potensial. Nah, di sini permintaan absolut itu adalah suatu permintaan di mana permintaan yang tidaklah disertai dengan oleh kemampuan atau daya beli konsumen. Nah, kalau permintaan yang potensial itu, nah ini permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli seseorang, akan tetapi kemampuan tersebut tidak menggunakan untuk membeli suatu barang atau jasa yang dibutuhkan. Sedangkan permintaan efektif jenis permintaan yang diikuti oleh daya beli konsumen dan juga telah dipergunakan untuk melakukan pembelian barang dan jasa yang diinginkan. Nah, di sini kita lihat untuk selanjutnya. Nah, di sini yang kedua itu adalah berdasarkan permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Nah, di dalam ini berdasarkan jumlah konsumen itu kita juga ada dua jenis permintaan, yaitu yang pertama itu adalah permintaan perorangan atau individu dan permintaan pasar yang kolektif. Nah, di sini adik-adik bisa lihat jenis permintaan dari seorang individu atau bisa diartikan sebagai jumlah permintaan sumber dari masing-masing secara personal. Nah, di sini, oke, untuk permintaan pasar, kumpulan dari berbagai permintaan perorangan individu ataupun sejumlah permintaan oleh kumpulan individu tertentu ataupun yang dilakukan oleh masyarakat ya, yang secara seluruh dalam periode yang sama. Nah, di sini kita lihat lagi.
Nah, adik-adik juga harus melihat bagaimana pengaruh faktor selain harga terhadap permintaan. Nah, di sini kita lihat hukum permintaan itu secara teoritis lebih memfokuskan pada sifat hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan pada kenyataannya, hanya permintaan atas suatu barang juga ditentukan oleh beberapa faktor lain. Untuk itu, perlu kiranya dalam teori mengenai permintaan ini diamati oleh faktor-faktor lain. Nah, di sini ada hubungan antara suatu barang dengan barang yang lain dapat dibedakan menjadi tiga jenis juga. Nah, di sini kita lihat ini ada harga barang lain. Yang pertama itu adalah harga barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Nah, barang pengganti di sini barang dikatakan barang netral apabila antara kedua jenis barang atau lebih tidak mempunyai hubungan yang erat. Nah, barang pelengkap ini juga barang dikatakan barang pelengkap apabila suatu barang selalu digunakan bersama-sama. Antara lain guna adalah barang pelengkap, adalah contohnya itu adalah kopi atau teh karena pada umumnya kopi dan teh yang kita gunakan harus dibubuhi oleh gula. Nah, kalau sedangkan barang netral itu, nah kita bisa lihat barang dikatakan barang netral apabila barang keduanya barang itu lebih tidak mempunyai hubungan yang erat. Nah, di sini kita lihat, nah di sini ada pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat merupakan faktor yang penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan cenderung selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan. Nah, di sini kita lihat. Nah, berdasarkan sifat perubahan, permintaan apabila permintaan berubah, suatu barang dapat dibedakan menjadi empat. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Nah, di sini ada yang pertama itu kita lihat ya untuk barang inferior. Barang inferior ini seperti apa? Suatu jenis barang yang banyak diminta oleh masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka inferior ini cenderung ditinggalkan. Nah, contohnya ini seperti jagung, umbi, dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk barang esensial. Nah, barang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, barang ini biasanya merupakan barang kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi untuk menopang hidup manusia seperti 9 kebutuhan pokok. Nah, di sini untuk barang normal, nah, barang normal ini barang yang dikategorikan sebagai barang normal apabila barang tersebut mengalami kenaikan jika terjadi kenaikan pendapatan. Contohnya seperti sepatu, peralatan rumah tangga, dan lain-lainnya. Nah, di sini yang keempat, nah, adik-adik juga bisa melihat itu adalah barang mewah. Nah, barang yang dapat dikonsumsi apabila pendapatan seseorang sudah relatif tinggi. Karena untuk mendapatkan barang tersebut juga kita butuhkan biaya yang tinggi pula, misalnya emas, permata, mobil produk tertentu, dan biaya seorang dapat mengkonsumsi barang ini telah kita bubuhkan. Nah, di sini kita lihat distribusi pendapatan. Jumlah pendapatan masyarakat yang tertentu jumlahnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda pula. Apabila pendapatan tersebut diubah coraknya distribusinya. Nah, di sini citra rasa masyarakat, ini jenis-jenis yang tadi ya, ini jenis yang keempat itu adalah citra rasa masyarakat. Citra rasa masyarakat ini sangatlah berpengaruh terhadap yang terakhir itu adalah jumlah penduduk. Nah, ini kita bisa lihat ya adik-adik ya. Nah, di sini jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk tidak secara otomatis akan menambah jumlah permintaan. Nah, biasanya pertambahan penduduk akan diikuti oleh perkembangan penduduk, akan diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Perkembangan kesempatan kerja akan meningkat jumlah orang yang menerima pendapatan dan akhirnya menambah daya beli dan konsumen di masyarakat. Pertambahan daya beli ini akan meningkatkan permintaan. Nah, di sini kurva permintaan. Nah, di sini ada hukum permintaan. Jika harga naik, maka jumlah output yang diminta akan turun atau sebaliknya. Nah, kurva ini akan bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, ini ada kurva permintaan. Ini ada kurva permintaan seperti gambar contohnya ya, ini bisa dilihat. Nah, di sini ada daftar permintaan barang. Nah, di sini
Saya membawakan contohnya itu adalah dengan harga 60, 50, 40, 30, 20 permintaannya itu 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Nah, di sini ada yang bisa ini untuk saya ada ini ada yang bisa menjelaskan tentang bagaimana soal saya ini, bagaimana hukumnya, ada yang bisa menjelaskan kepada Bu Anggun bisa ini bagaimana hukum permintaannya jika dengan soal yang ini, Bu? Eh, ada Anggun? Mohon maaf Bu Surti tidak tampil slide-nya. Oke, oke. Bagaimana Ibu? Oh ya, ini ada ini Ya, ya sudah. Bu ya. Iya. Bu boleh jelasin ulang Bu, saya belum mengerti Bu. Oke, di sini kan kita Sedikit. Oke, di sini kan kita ini saya jelaskan kembali itu kan ada hukum permintaan. Nah, di sini hukum permintaan itu kita lihat lagi untuk hukum permintaan itu jika harga barang naik, maka output yang diminta akan turun atau sebaliknya. Nah, di sini saya ada soal ya Bu Anggun ya. Nah, jika di sini harganya sebesar 60, kalau permintaannya 1000 itu bagaimana ya Ade Anggun bisa menjelaskan bagaimana sesuai dengan kurva permintaan yang sudah saya jelaskan tadi? Maka akan naik ya Bu Surti ya. Oke, jadi permintaannya itu seperti apa ya Bu ya? Ade Anggun kan harganya naik, permintaannya 1000. Berarti kurva permintaannya di sini bagaimana Ade Anggun yang saya sudah jelaskan tadi? Kalau misalnya harganya naik Bu menjadi 60.000, permintaannya jadi 1.000, berarti kurvanya turun ya Bu ya. Oke, jawabannya bagus sekali ya, De Anggun ya. Baik, di sini jika harganya 60, permintaannya itu 1000, berarti kurva permintaannya itu turun karena harganya naik, maka permintaan turun. Baik, terima kasih Ade Anggun ya. Nah, di sini kalau jika harganya 50, permintaannya 2000, nah itu ya. Nah, di sini kita lihat lagi pergeseran kurva permintaan. Nah, di sini ada pergeseran permintaan adalah perubahan jumlah barang atau jasa yang dibeli sedikit terjadi akibatnya berpengaruh pada faktor lain selain harga. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Nah, yang pertama itu adalah harga barang, yang kedua itu adalah harga barang yang berhubungan, yang kedua itu adalah pendapatan konsumen, yang keempat itu adalah selera, dan yang kelima itu adalah jumlah penduduk. Nah, di sini yang kedua itu kita masuk ke penawaran. Nah, penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhi faktor yang konstan. Nah, selanjutnya kita lihat adik-adik, di sini ada jenis-jenis penawaran. Jenis penawaran itu ada individual atau perorangan ada jumlah penduduk yang ditawarkan oleh seseorang produsen. Penawaran adalah penawaran suatu produk daripada penjual dan atau produsen suatu pasar. Nah, di sini kita lihat. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi, produksi, dan jumlah pedagang. Dan ada juga tujuan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini kita lihat untuk kurva penawaran. Nah, hukum kurva penawaran di sini semakin tinggi harga, maka semakin banyak pula barang yang ditawarkan. Nah, kurva ini akan bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, di sini kita lihat ini contoh kurva permintaannya ya adik-adik. Ini kurva permintaannya contohnya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat lagi, ini contoh soal tentang kurva penawaran. Nah, daftar penawaran roti coklat. Nah, harga roti coklatnya itu 5.000, jumlah penawaran harga roti coklat itu 0. Nah, di sini harga rotinya 1.000, eh, jumlah penawarannya itu 2. Nah, 1.500 jumlah penawarannya 4. Nah, di sini yang keempat ini yang harganya 2.500 dengan jumlah penawaran 8. Ini adik-adik ada yang bisa menyimpulkan?
Pada Ibu Aisyah, kepada Adik Aisyah ada ini. Untuk kesimpulannya bisa dijelaskan untuk kesimpulan yang soal nomor 4. Maaf Bu, boleh diulangi? Oke, untuk di sini ada saya sudah menjelaskan tadi apa itu hukum permintaan, hukum penawaran dari ini. Nah, ini kurva penawarannya itu adalah semakin tinggi harga akan semakin banyak pula barang yang ditawarkan. Nah, di sini ada soal saya yang keempat itu harga roti coklat itu 2.500. Nah, jumlah penawaran roti coklatnya ada 8. Nah, bagaimana Adik Aisyah ini bisa menyimpulkan bagaimana eh, kesimpulan dari penawaran roti coklat ini? Oke, di sini 2.500 ya Bu. Soalnya di sini Iya, pecah Bu ininya, iya. dua kurvanya. ribu, oke, 2.500 dan jumlah penawaran roti coklatnya itu ada 8. Bagaimana Adik Aisyah ini bisa menyimpulkan bagaimana penawaran roti coklat ini? Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya Bu Surti. Nah, dari tabel yang tertera, daftar penawaran roti coklat. Nah, ini sudah cukup sesuai ya Bu, karena bisa kita lihat dari yang bawah itu 3.000 dan jumlah penawarannya 10. Nah, sedangkan yang di atasnya itu 2.500 dan uh, relate ya sama tabel kiri dan tabel kanannya. Saya kurang bisa baca Bu, yang ininya soalnya pecah judul tabelnya. Iya. Soalnya pecah. Nah, saya rasa kalau lihat dari urutannya, dari segi urutannya itu sudah cukup relate ya Bu, sudah cukup sesuai dengan yang Ibu jelaskan. Nah, saya rasa itu terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ade Aisyah. Jawabannya cukup menarik ya. Nah, di sini untuk daftar penawaran roti coklat ini kita simpulkan bahwa semakin tingginya harga, berarti jumlah penawarannya semakin tinggi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk kurvanya seperti ini. Saya sudah gambar kurva. Oke, ini kurvanya. Nah, selanjutnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, yang pertama itu adalah harga barang yang bersangkutan, harga barang lain, barang substitusi, barang komplementer, dan kemajuan teknologi, dan biaya produksi. Nah, ini yang ke... Nah, itu untuk materi hari ini, perkuliahan kita hari ini, perkuliahannya tentang kekuatan permintaan dan pengeluaran sudah selesai. Terima kasih. Ini ada kata-kata quotes pada hari ini. Barang siapa yang menatapi suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan saran dan masukan dari Pak Wayan. Monggo silakan Pak. Oke, Bu Surti ya. Ibu Ya, pertama medianya itu kalau bisa jangan tekstual ya. Karena itu berpengaruh pada penyajian kita. Itu satu. Ya karena seharusnya kalau mau buat PowerPoint itu buat mind mappingnya dulu dengan keyword-keyword yang bisa mewakili apa yang Anda ingin sampaikan nanti. Itu satu. Sehingga itu juga menguras banyak waktu. Terus yang kedua, persepsinya kurang. Ilustrasi di awal itu mestinya ya kalau ada, ini banyak sekali kan, ini sebenarnya bisa lebih kontekstual kalau Ibu menggunakan video ilustrasi tentang eh, bagaimana penawaran dan permintaan itu terjadi. Supply and demand, ya. Itu hukumnya seperti apa, gitu ya. Itu saya kira lebih kontekstual, itu lebih mudah ditangkap, gitu. Jangan langsung bla 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 menjelaskan secara teks, itu sangat beresiko. Nanti ibu ngulang lagi konsepnya. Lebih baik induktif ya. Induktif artinya ibu berikan contoh-contohnya atau melalui video dari keterangan mengenai konteks. Bagaimana sih yang terjadi real di masyarakat soal permintaan dan
penawaran ini, gitu ya. Kemudian setelah itu baru, jadi kalau bisa yang menyimpulkan justru anak-anak atau mahasiswa kita, gitu. Bukan kita yang langsung memberikan informasi. Ini sudah sangat tradisional jadinya ya. Sekarang cukup media, Ibu menggunakan media PowerPoint saja, tapi masih tekstual. Nah ini gangguannya, ini godaannya yang cenderung membacakan. Nah, jadi ilustrasi-ilustrasinya juga kurang, gitu ya. Nah ini tolong menjadi perhatian, nanti di real time kalau bisa ada video pengantar lah, nanti minta anak-anak menanggapi mahasiswa soal pempermintaan dan penawaran dan permintaan ini. Saya bukan orang ekonomi ya, saya berpikir begitu. Kalau saya dikasih gambaran kondisi kontekstual di masyarakat terkait dengan berlakunya penawaran dan permintaan ini, justru akan lebih mudah saya nangkap. Apa yang terjadi ketika harga mahal? Apa yang terjadi ketika harganya murah, gitu ya. Ya, Gimana petani itu kok bisa justru rugi saat cabai, misalnya petani cabai itu justru produksinya melimpah. Nah itu kan, model itu kan kontekstual ya Bu ya. Nah, jadi itu penting. Kemudian interaksi kalau lebih baik mulai dari diri mahasiswa, apa yang telah diketahui oleh mahasiswa, gitu ya. Ya, jadi entry behavior-nya penting di awal diketahui. Jangan-jangan yang nanti mahasiswa Ibu yang mendengarkan sudah baca, sudah tahu konsepnya. Ya, Tapi kalau Ibu berikan lagi, bosan dia, gitu ya. ya. Nah, itu Baik, saya Pak. kira Bu Suti ya catatan saya. Dan nanti PowerPoint-nya, medianya justru pointer-pointernya yang kuat ya, sehingga ketika menjelaskan cukup artinya kalau toh dalam beberapa kata, tapi bisa cepat dikomunikasikan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas sarannya, Pak. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Bu Surti sudah dicatat. Mohon nanti dijadikan catatan untuk real teaching ke depannya. Gitu ya. Baik. Baik, kita lanjut ke peserta kedua yaitu Ibu APT Aisyah Dinda